Liga Korupsi dan Mimpi Indonesia Emas. Di Indonesia, korupsi bukan sekedar penyakit sosial yang berjangkit, melainkan sebuah liga besar yang tak tampak namun merusak sendi-sendi kehidupan. Liga yang tidak dipertandingkan di lapangan terbuka, tetapi tersembunyi di balik dinding kekuasaan, ruang rapat, dan lemari-lemari pengambilan keputusan. Setiap tahun, liga ini melahirkan juara-juara baru yang dengan sombong memamerkan rekor kerugian negara yang semakin mengerikan. Seperti liga sepak bola, di mana para tim berlomba merebutkan gelar juara, liga korupsi juga memiliki persaingan yang sengit. Hanya saja, yang dipertaruhkan bukanlah piala atau medali, melainkan masa depan bangsa yang terus tergerus. Indonesia Emas 2045 adalah impian kita bersama. Namun di balik harapan-harapan besar itu, terletak bayang-bayang gelap yang semakin besar pula. Sebagaimana sebuah negara yang bercita-cita menjadi raksasa ekonomi, Indonesia harus mampu memberantas korupsi yang kini telah menjadi norma dalam praktek berpolitik dan berbisnis. Akan tetapi, apakah mimpi itu masih mungkin tercapai jika negara ini masih terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang tak kunjung usai? Untuk memahami hal ini, marilah kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di tanah air kita. Di atas tanah yang seharusnya subur untuk menumbuhkan tanaman integritas dan keadilan, kita justru melihat tanah itu tercemar oleh limbah-limbah korupsi. Kita seringkali mendengar tentang Indonesia Emas 2045 yang digambarkan sebagai negara yang makmur, adil, dan sejahtera. Toto tentrem Kerto Raharjo, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun untuk mencapai impian ini, kita memerlukan tanah yang subur, yaitu sistem yang bersih dari praktek-praktek busuk yang merusak. Sayangnya, tanah yang kita harapkan itu justru telah tercemar oleh kotoran korupsi yang meresap hingga ke akar-akar kehidupan bernegara. Jika kita melihat sistem politik Indonesia, ini adalah sebuah arena kompetisi. Namun kompetisi itu semakin timpang. Ketika para pejabat negara menganggap bahwa kekuasaan adalah hak pribadi dan negara hanya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri, maka kita tahu bahwa kita tidak lagi berada di jalur yang benar. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, kekuasaan adalah pedang yang tajam. Namun di tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, pedang itu justru membelah bangsa menjadi dua, satu yang kaya dan satu lagi yang tertinggal dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Melihat lebih dalam lagi, kita bisa merujuk pada teori politik klasik yang diajukan oleh Max Weber yang menggambarkan fenomena korupsi ini dengan dua konsep, patrimonialisme dan klientelisme. Dalam sistem patrimonial, kekuasaan terjalin lewat hubungan personal antara penguasa dan bawahannya. Seperti seorang tuan tanah yang menguasai ladang-ladang miliknya. Para pejabat di Indonesia seringkali memperlakukan negara ini sebagai properti pribadi. Mereka merasa berhak atas proyek-proyek besar, kontrak-kontrak menggiurkan, dan bahkan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, klientelisme menjelaskan bahwa praktek politik dan ekonomi yang terjalin erat ini menciptakan jaringan korupsi yang sangat kuat. Seperti dalam sebuah liga yang diwarnai dengan taruhan tinggi, para pejabat memberikan fasilitas atau proyek kepada kelompok tertentu yang mendukung mereka. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana kasus korupsi ekspor minyak sawit yang melibatkan pejabat dari Kementerian Perdagangan yang bekerja sama dengan pengusaha besar, saling memberi keuntungan dari izin-izin ilegal. Semua ini adalah gambaran dari sebuah sistem yang tidak lagi bekerja untuk rakyat, tetapi untuk golongan tertentu yang saling menguntungkan dalam jaringan korupsi. Liga Korupsi Indonesia bukanlah sebuah kompetisi sehat. Ia adalah sebuah arena yang penuh dengan kecurangan, pengkhianatan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Kasus-kasus besar seperti korupsi PT Pertamina yang merugikan negara hampir 1 kuadriliun rupiah, atau skandal korupsi lainnya yang melibatkan PT Timah dan PT TPPI menggambarkan betapa besar skala permasalahan ini. Seperti sebuah pertandingan sepak bola yang dimainkan dengan tangan, para pemainnya, pejabat negara dan pengusaha
berkompetisi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan kerugian yang dialami rakyat. Namun yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa para pelaku korupsi ini semakin berani dan tidak lagi takut dihukum. Liga ini seolah memberikan mereka semacam kebebasan yang tak terbatas, dengan catatan kerugian negara yang semakin besar setiap tahunnya. Seperti dalam dunia olahraga, ada juara-juara yang memimpin, tapi juara yang diraih bukanlah kemenangan yang membanggakan, melainkan kehancuran bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045, kita harus terlebih dahulu mengatasi penyakit kronis yang telah merusak tubuh bangsa ini. Korupsi adalah rintangan terbesar yang harus dihadapi. Tanpa pembenahan yang serius dalam sistem politik dan hukum, impian Indonesia emas hanya akan menjadi sebuah ilusi yang semakin menjauh. Sebagaimana kata pepatah, mimpi itu hanya akan menjadi kenyataan jika kita mampu mengubah diri. Kita tidak hanya membutuhkan perubahan hukum, tetapi juga transformasi budaya politik yang lebih mendalam. Pendidikan moral dan politik yang mengajarkan integritas dan tanggung jawab harus dimulai dari dasar, diajarkan kepada generasi muda yang nantinya akan mewarisi bangsa ini. Namun, perubahan itu harus dimulai dari atas. Para pemimpin yang ada sekarang harus menjadi contoh dalam pengelolaan negara yang bersih. Hanya jika mereka meneladani nilai-nilai tersebut, Indonesia bisa berharap untuk keluar dari liga korupsi yang kini membelenggu. Jika kita berani bertransformasi dan menghapuskan sistem yang korup ini, maka mimpi Indonesia emas bukan lagi sebuah angan, tapi sebuah kenyataan yang bisa kita raih bersama. Jika tidak, bukan Indonesia emas, tetapi Indonesia cemas. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.